Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog, kami akan kembali mengingatkan bahwa yang akan kami analisa dalam kesempatan kali ini adalah mengenai keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian, baik itu ke publik maupun ke pihak keluarga terkait dengan meninggalnya Arya Daru. Kita kembali ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau kita dari awal mungkin cuma bisa melihat keterangan yang diberikan sama kepolisian, tapi nonverbalnya sebenarnya seperti apa, Mbak? Ya. Jadi saya akan menganalisa dari sisi statement analisisnya, gitu ya. Nah, satu kalimat, penyebab kematiannya disebabkan gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas, gitu ya. Nah, ini merupakan kalimat yang pasif dan teknis, begitu ya. Jadi apa sih indikasinya terhadap hal ini, begitu ya? Dibedakan dengan misalnya, ia meninggal karena tersumbat saluran pernapasan akibat, nah ini beda, ini aktif ya. Kalau tadi pasif dan teknis, ini adalah dalam konteks forensik linguistik ya, ini artinya adalah upaya menghindari atribusi langsung pada penyebab spesifik. Karena kan memang masih terbuka ya untuk penyidikan lebih lanjut gitu ya. Terus potensi untuk menghindari kejelasan, karena memang belum jelas, begitu ya. Terus juga fokus diarahkan pada proses fisiologis, bukan penyebab mengapa gangguan itu terjadi. Begitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi kalimat tadi ya, frasanya medis tapi umum. Ya. Seperti apa Mbak contohnya? Jadi ya ini tadi yang dikatakan gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas. Kesannya memang medis tetapi umum gitu ya. Nah, ini menimbulkan kesan kenapa masyarakat jadi ramai, karena ini kesannya teknis tapi kosong, gitu ya. Kita jarang untuk mengatakan gangguan pertukaran oksigen. Kita hanya mengatakan bernapas, begitu aja kan ya. Nah, jadi nafas atau kesulitan bernafas gitu ya. Betul. Jadi kalimat gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas ini sangat teknis memang. Ada lagi kata-kata yang disoroti dari pernyataan pihak kepolisian? Ada ya. Jadi ini disebut dengan overcomplication of distract gitu ya. Terus kemudian ada lagi ketika mengatakan mengenai meninggal bukan karena apa tuh? Ada tindak pidana. Gitu ya. Jadi ini masih tidak ditemukan unsur tindak pidana begitu. Tidak ditemukan unsur tindak pidana dan sebagainya. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti inilah yang akhirnya secara kolektif masyarakat merasakan masih ngambang di sini, gitu ya. Karena dalam statement analysis pun juga ini menjadi sepertinya defensif rather than investigatif, gitu. Mbak Monika, berarti kalau menurut analisa Anda ini kata-katanya sudah diatur sedemikian rupa atau memang spontan saja dikatakan begitu? Ya, nah kalau kita lihat ini spontan atau diatur, kita lihat banyak jeda, ya. Terus kemudian ada menghela, gitu ya. Walaupun menghelanya tidak obviously kelihatan, gitu ya. Tetapi menghela nafas itu seperti shoulder shrug, yang kita menyatakan sesuatu yang dengan kondisi emosional yang berbeda, begitu ya. Jadi ada tekanan emosional seperti itu. Dan ya patut mungkin emosi kita juga akan merasakan hal itu ketika bicara mengenai hal itu, begitu ya. Jadi kalau kita lihat mengenai spontan atau tidak spontan, jelas ini tidak spontan karena narasinya sudah dipersiapkan. Sebelum saya ke Pak Arianto, tapi kalau melihat saat pihak kepolisian menyampaikan bagaimana korban ditemukan ada mengkonsumsi paracetamol dan lain sebagainya, kemudian luka-luka yang ada di tubuh korban, itu apa yang bisa dibaca sebenarnya? Karena kan ada luka-luka yang dinyatakan ini luka saat naik ke rooftop. Tapi banyak pertanyaan publik, ini kayaknya bukan luka saat naik ke rooftop, karena luka-luka lebam yang ada di situ. Ini ranahnya kedokteran forensik saja. Tapi kalau saat menyampaikan pihak kepolisian, itu menjadi perhatian juga nggak dari Mbak Monika? Ya, jadi tadi dari sekian waktu yang disampaikan untuk berbicara, maka si device kami ya, kecuali pengamatan secara skill gitu ya, tetapi juga dikalibrasi kembali gitu ya. Memang ada 5 circumflex model of effect dari yang menyampaikan ya. Kita dari tadi kita bicara karena kita tidak bisa beride lagi dengan korban. Bukan korban, dengan kalau korban kan berarti ada tindak pidana ya, dengan almarhum begitu ya. Nah, jadi
Jadi kombinasi ada 5 yang dominan, ada embrace, ada pensive, ada melankolik, terus kemudian ada bored dan lelah, begitu ya. Karena perjalanan selama 3 minggu, terus kemudian di luar rame gitu ya. Jadi ini mengarah kepada state of internal yang ada moral konflik atau tekanan batin yang besar ketika menyampaikan. Saya mau ke Pak Arianto. Tadi dikatakan Mbak Monica ada ini lebih ke defense bukan investigasi. Bahkan sorotan ada moral konflik di sini Pak Arianto. Itu kan yang diterangkan tadi kan yang menerangkan ya. Ya. Polisi yang menerangkan kan kayak gitulah kurang Ya. lebih ya. Nah, kalau saya melihat ya, karena saya sebagai penyidik ya. Jadi saya melihatnya ini. Kemarin yang ngomong di situ itu adalah satu penyidik, kepala penyidik yang menyimpulkan daripada semua. Tetapi secara detailnya itu yang menyampaikan adalah ahlinya yang di bidang itu. Jadi tadi kalau mengatakan tadi kematian itu kok susah bilang apa nggak bisa napas lah gitu. Ya, Kita orang umum kan kayak gitu ya. Ya. Tetapi dia sebagai orang yang teknis, yang scientific, gitu, dia menerangkan apa yang terjadi secara jelas itu menurut dia. Kalau bagi saya tuh, saya juga baru tahu Cara kan, keahliannya ternyata orang yang kehabisan napas itu kayak gitu. Kalau saya jelas, karena dia tidak menerangkan hanya bahasa yang ini aja, dia terangkan temuan-temuan yang sesungguhnya yang dia. Jadi dia ngomong itu berdasarkan hasil penelitian. Itulah yang disampaikan. Jadi kalau yang tokoh psikologi, dia menerangkannya gini ya, di dalam perutnya itu tidak ada bahan-bahan yang mematikan. Tidak ada racun, tidak ada sianida, tidak ada apa obat-obat yang apa kimia dan lainnya. Sehingga dia secara toksikologi tidak mungkin dia meninggal karena itu. Cocok juga dengan apa yang ada di sampah dan sebagainya. Toksikologi kan ngomong gitu ya. Nah, tapi kalau yang yang patologi, dia menerangkan bahwa luka-lukanya itu, Bu, yang tadi ditanyakan luka itu apakah dia naik roof apa tidak itu. Dia menerangkan luka-luka itu tidak ada luka dari luar. Tapi dari dalam semua. Tapi ada memar di sini, ada memar di sini, ada apa? Luka-luka di dalam sini. Itu kalau kita mengamati ya, itu bisa kita bayangkan, saya sendiri yang bayangkan juga gitu. Oh, ini berarti memang dia itu kalau orang mau dioperasi sakit kan gigit-gigit gitu sendiri kan. Itulah yang terjadi luka. Jadi intinya begini, cara penyampaian yang disampaikan oleh press release kemarin itu masing-masing menurut bidangnya sendiri-sendiri, sehingga pakai teknik kata-kata yang sesuai dengan disiplin ilmunya dia gitu. Menurut saya sih itu lebih jelas. Tapi kan yang lain kalau orang umum nggak ngerti kan itu apa itu. Betul. Itu. Oke, mungkin kira-kira kayak gitulah. Saya ke Mbak Monica sedikit singkat saja karena waktu kita terbatas begitu ya. Tadi Pak Arianto mengatakan yang menyatakan ini merupakan pihak kepolisian. Apakah ini juga berpengaruh terhadap defensif tadi dikatakan begitu? Karena penyidik mungkin memang sifatnya seperti itu. Atau sebenarnya tidak ada pengaruh dari mikroekspresi dan juga pemilihan kata, Mbak? Ya, jadi kalau yang kita amati terhadap subjek yang sedang menyampaikan sesuatu, ada konflik nggak antara apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan dengan apa yang dirasakan secara internal perasaan subjektif begitu. Jadi kalau kita melihat ini ada red flag-nya nggak gitu ya ketika menyampaikan hal tersebut. Ternyata kalau kita mengamati yang mikro-mikro ada loh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monica dan juga Pak Arianto. Ini kita harapkan memang polisi sudah menyatakan sesuai dengan keahliannya tadi. Pak Arianto bilang dan diharapkan kalau misalnya ada pihak keluarga yang merasa tidak puas itu hal biasa, tapi ini kasusnya masih terbuka. Jika ditemukan adanya bukti baru nantinya pasti akan ada babak berikutnya ya. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Informasi selengkapnya kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.